Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswi PPG Calon Guru dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bincang inspiratif bersama dengan seorang praktisi pendidikan yang sudah mengajar kurang lebih sekitar 11 tahun. Telah hadir bersama kami Miss Eka Muktiani, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi, Miss. Oke, selamat pagi, Kak Eci. Alright, kita akan mengulik pengalaman dan insight dari beliau. Maka mari kita menyimak dengan seksama. Selama 11 tahun Miss Eka menjalani profesi sebagai seorang guru. Sebetulnya Miss Eka melihat guru ini sebagai apa? Apakah peran, apakah profesi, atau yang lainnya? Oke, kalau saya pribadi dulu itu saya sebenarnya tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru ya. Tapi karena sekarang saya sudah insya Allah sudah pernah mengajar selama kurang lebih 11 tahun. Jadi selain menjadi sebuah profesi, guru itu sekarang sudah menjadi kayak tanggung jawab saya dan separuh hidup saya, karena perjalanan saya memang separuh, satu hari itu kan 24 jam. Sekitar satu hari saya berada di sekolahan, jadi ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. Masya Allah, sudah 11 tahun dan betul-betul sudah jiwanya memang sudah intu menjadi seorang guru. Baik. Kemudian Miss Eka dalam menyelenggarakan, dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, tentu ada perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam tahap perancangan, utamanya dalam menentukan tujuan pembelajaran, bagaimana Miss Eka mempertimbangkan aspek-aspek dari peserta didik untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang bisa dicapai. Oke, kalau itu seperti yang tadi kita sudah pernah bincangkan ya, untuk melakukan asesmen perancangan pembelajaran, tentunya kita yang pertama itu harus melakukan tes diagnostik di awal dulu, yaitu melakukan tes kemampuan awal dulu, bagaimana, seperti apa, dan sebagainya. Terus kita harus memahami juga kebutuhan siswa itu seperti apa. Jadi setelah kita memahami kebutuhan siswa seperti apa dan kita tahu bagaimana kemampuan awal peserta didik kita, jadi kita bisa merencanakan pembelajaran dan asesmen itu sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Sesuai dengan kebutuhan siswa, betul-betul teacher centered learning. Keren sekali. Kemudian Miss Eka, dalam melaksanakan pembelajaran, apakah ada bahasanya unjuk kerja dari peserta didik, semisal dalam kerangka kolaboratif maupun individual yang preferable buat Miss Eka gitu? Apakah ada kelompok atau yang lainnya? Oh iya, unjuk kerja itu pasti ada ya. Setiap di akhir di akhir sesi pembelajaran pasti mereka melakukan unjuk kerja. Bisa kadang-kadang bisa kolaboratif, kadang-kadang bisa juga individual, seperti itu. Jadi kalau misalnya kolaboratif, mereka bisa membuat kelompok dengan cara presentasi dan sebagainya. Kalau individual, mungkin mereka melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan dari saya sendiri sebagai guru, mapel, yaitu mungkin dari kuis, dari pertanyaan-pertanyaan ulangan, dari tes formatif dan sebagainya. Berarti dua-duanya tetap bisa digunakan ya, baik individual maupun kelompok. Kemudian Miss, apa sih yang mau dilihat misalnya dari individual dan dari kelompok gitu? Tentu ada dilihat dari aspek apa maksudnya? Aspek yang mau dinilai dan mau dipahami Miss Eka, sampai memberikan assignment berupa individual assignment dan group assignment. Tentunya kayak kalau kelompok itu pasti kita akan tahu bagaimana cara mereka bekerja sama. Saya juga akan menilai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kalau untuk individual itu saya biasanya memang saya pengen tahu hasil dari evaluasi kita yang satu hari itu. Saya mau tahu kemampuan pengetahuan mereka itu sudah sejauh apa setelah mereka mendapatkan mendapatkan pembelajaran untuk hari itu. Dan kemudian kalau untuk kelompok, saya juga akan menilai sikapnya dia seperti apa, mereka kerjasamanya seperti apa, jujur atau enggak, dia bisa kolaboratif sama teman-temannya atau enggak, dan sebagainya. Baik, berarti untuk merancang tujuan pembelajaran dan berpihak kepada peserta didik, misalkan mau betul-betul sudah mempertimbangkan hal tersebut ya. Lalu bagaimana dengan antusiasme dari peserta didik akan diulik oleh Kak Eva Listiana.
Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ya Miss Eka. Biasanya apa yang Miss Eka lakukan agar menstimulasi anak-anak atau peserta didik untuk dapat berpartisipasi aktif atau mau berperan serta dalam kegiatan pembelajaran? Jadi saat unjuk kerja itu biar mereka bisa aktif, itu biasanya Miss Eka memberlakukan apa? Oh gitu. Biasanya saya sebelum melakukan pembelajaran itu saya selalu melakukan atau memberi pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu yang memicu mereka untuk mereka bisa berpikir atau bernalar secara kritis dan sebagainya. And then selain memberi pertanyaan pemantik, saya biasanya untuk mereka terlibat aktif dalam sebuah pembelajaran itu, saya biasanya memberi suatu project atau permasalahan, problem, dan mereka semuanya harus menyelesaikannya. Jadi ketika kita memberi pertanyaan permasalahan, jadi mereka bisa aktif, secara aktif, tidak hanya 1-2 orang aja yang aktif, tapi semuanya harus ikut serta dalam menyelesaikan masalah yang sudah saya kasih di pembelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang kurang aktif seperti itu, bisa dipancing dengan cara seperti itu ya Miss ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Miss, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar secara menarik dan konkret? Situasi seperti apa? Jadi situasi pembelajaran seperti apa yang akhirnya anak-anak tuh bisa memunculkan kreativitas, ide-idenya mau gitu. Bisa dengan cara yang pertama, yaitu presentasi. Dalam sebuah presentasi, saya selalu mewajibkan anak-anak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dari hasil presentasi temannya. Karena dari hasil, kalau mereka bertanya dan mereka bisa menjawab, misalnya yang bertanya itu tim yang tidak presentasikan, mereka selalu saya kasih tambahan poin atau saya kasih nilai aktifan. Karena nilai-nilai yang saya buat itu kan not based on nilai assessment dari formatif ataupun sumatif, tapi dari nilai keaktifan mereka dalam sehari-hari, itu juga saya ada poinnya atau nilainya tersendiri. Jadi anak-anak bisa terlibat aktif dalam proses tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Miss Eka, bagaimana pendekatan penyampaian materi untuk memancing anak-anak atau peserta didik itu keingintahuannya tuh tinggi terhadap materi yang akan Miss Eka sampaikan? Oh gitu. Oke, untuk pendekatan supaya anak-anak itu tertarik, biasanya saya menggunakan PowerPoint. Jadi di PowerPoint itu saya kasih gambar secara visual atau video-video. Kemudian saya pasti akan mengasih pertanyaan pemantik sesuai dengan video atau gambar yang sudah saya tampilkan. Jadi mereka sebelum saya memberitahu what will we learn for the today, jadi mereka tahu dari gambar-gambar tersebut, oh ini tentang ini, berarti mereka di situ ada ketertarikan dan kemudian itu menjadi ketertarikan mereka dan menghasilkan minat untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari pada hari itu. Jadi memang penggunaan teknologi yang sangat peran aktif ya. Penggunaan teknologi. Untuk pertanyaan selanjutnya, peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Peluang minat apa yang? Peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Jadi ketika pembelajaran itu sepertinya kayaknya sulit banget bagi anak-anak, bagaimana untuk tetap menopang minat belajar anak-anak biar anak-anak tetap mau belajar atau semangat belajar gitu. Biasanya kalau anak-anak lagi stuck seperti itu, saya melakukan ice breaking dulu di tengah-tengah seperti itu. Jadi anak-anak tidak terlalu bosan dengan apa yang dipelajari pada hari itu, seperti itu. Kalau misalkan biasanya soalnya juga pernah nih baru masuk anak-anak minta ice breaking kayak gitu tuh bagaimana Miss?
Apakah murid-murid Miss Eka juga pernah? Yes, of course, tentunya seperti itu ya. Jadi mungkin kalau anak-anaknya seperti itu adalah anak-anak yang berada di jam-jam akhir. Soalnya kalau di jam-jam pagi itu saya belum pernah, selama mengajar saya belum pernah menemui anak-anak yang tiba-tiba langsung minta ice breaking. Tapi ketika di jam-jam terakhir, mungkin di 2 jam terakhir kan udah sore banget, mungkin mereka udah merasa lelah, mereka udah merasa ngantuk, lapar dan sebagainya. Jadi mungkin kita bisa turuti dulu apa keinginan mereka. Setelah mereka merasa puas dengan apa yang sudah ada di dalam, bergejolak di dalam hati mereka merasa happy lagi. Dan kalau mereka happy, berarti otomatis itu akan menjadi kesiapan mereka untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada sore hari itu. Benar sekali. Berarti sama misalnya jam saya juga terakhir. Gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir pada sesi saya ya, Miss. Ya. Apa saja sih hambatan yang menimbulkan kecilnya minat bakat anak-anak atau motivasi anak-anak dalam belajar kayak gitu, atau rendahnya imajinasi anak dalam belajar gitu? Apa kira-kira, Miss? Hambatan apa? Oke, mungkin karena mereka itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, minat belajar mereka juga berbeda-beda, gaya belajar mereka juga berbeda-beda. Jadi dari kemampuan mereka kalau sudah stuck misalnya, ini aku nggak bisa, pelajaran ini aku susah, itu memang menjadi hambatan tersendiri karena tidak adanya minat dari mereka sendiri untuk bisa seperti itu. Jadi itu merupakan hambatan yang biasanya dialami. Oh iya, baik. Oke, terima kasih Miss Eka untuk jawaban-jawaban yang luar biasa. Untuk selanjutnya akan bermanfaat ya kan? Ya, pasti bermanfaat, Miss. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nabila. Silakan. Saya langsung saja ya, mungkin ini cuma ada 5 pertanyaan, Miss. Cuma ada 5 pertanyaan. Ini mengenai terkait relevansi pembelajaran dengan kehidupan siswa sehari-hari, experience seperti itu, dan cara siswa mengeksplor dirinya. Oke, baik. Mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Jadi saya ingin tahu nih, bagaimana cara Miss Eka untuk membuat peserta didik itu mampu mengeksplor dirinya. Jadi setelah diberikan pemahaman kan pasti mereka akan mengeksplor. Bagaimana cara Miss Eka memberi kesempatan mereka untuk mampu mengeksplor dirinya? Bagaimana cara untuk mereka mampu mengeksplor dirinya? Otomatis tadi saya memberi pembelajaran materi dulu, memberi pendidikan materi dulu, dan untuk mencapai puncaknya kita harus memberi contoh-contoh atau memberi materi itu berdasarkan dan berhubungan dengan realitas yang ada. Jadi dihubungkan dengan realitas, jadi mereka akan lebih mudah memahami, akan lebih mudah mengeksplor pelajaran materi pada hari itu. Iya, sesuai dengan culturally responsive teaching. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua tuh sebenarnya masih berkaitan sama yang pertama. Yang kedua ini, kegiatan belajar seperti apa sih yang biasa Miss Eka terapkan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan atau menampilkan karya-karyanya dan pemahamannya di kelas? Pembelajaran apa yang kegiatan apa? Ya, yang biasa Miss Eka lakukan untuk mengoptimalkan penampilan kemampuan mereka. Oke, kegiatan-kegiatan apa saja seperti biasanya? Mungkin yang kegiatan di awal itu ada pertanyaan pemantik, dan kemudian biasanya itu saya ngasih gambar-gambar atau video-video yang bisa memantik dan membuat siswa itu bisa berpikir secara kritis. Terus kegiatan sesudah itu ya saya selalu saya tidak pernah, karena sekarang itu guru itu memang hanya sebagai fasilitator ya memang ya, tapi di kehidupan nyata atau di dalam pembelajaran yang sebenarnya mereka kok ternyata tidak bisa langsung dilepas seperti itu aja. Tetap saya pandu, tetap saya jelaskan materi yang harus mereka kuasai pada hari itu, seperti itu. Ya, terima kasih Miss Eka. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya Miss. Ini berkaitan sama yang tadi juga Miss. Sebenarnya contoh konkret apa yang Miss Eka lakukan untuk mengkontekstualkan pembelajaran dengan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik gitu?
Contoh konkretnya. Iya. Ya, tentunya sesuai dengan pembelajaran pada hari itu atau sesuai dengan materi pada hari itu. Misalnya kayak kemarin kita kan melakukan text procedure text. Kita mengajar tentang materi text procedure. Nah, itu harus disesuaikan dengan konkret atau kontekstual mereka sehari-hari. Contohnya, how to make something or how to do something, how to make something, misalnya how to make a noodles, how to make a nice tea misalnya. Kalau untuk yang tidak ada materialsnya berarti how to cross the zebra cross, how to turn on the television, how to turn on the air conditioner dan sebagainya. Nah, seperti itu kan, itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Otomatis kalau ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka pasti, saya yakin sekali, mereka akan lebih paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Karena mereka juga pernah melakukan hal-hal tersebut. Oh, yang tidak ada materialsnya tuh contohnya yang seperti itu. Cara melakukan sesuatu seperti apa. Atau mungkin tips to keep healthy atau to make it stronger dan sebagainya. Itu kan memang tidak ada materialsnya. Oh, kalau mau hidup sehat itu memang harus seperti ini. Itu kan sangat realitas sekali dan mereka bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi penerimaannya akan lebih mudah. Terima kasih. Yang es teh tadi sangat kontekstual ya, Miss. Karena Semarang panas sekali. Setiap hari minum es teh ya, dulu. Ini last question, Miss, dari saya. Jadi, bagaimana cara meningkatkan hasil produk peserta didik gitu. Jadi dengan pemberian penilaian, revisi dan feedback Miss Eka, bagaimana peserta didik itu mampu meningkatkan lagi next time hasil karyanya? Seperti gitu. Biasanya saya melakukan refleksi. Jadi setiap anak-anak itu untuk meningkatkan, selain tadi evaluasi, mereka kan sudah tahu kemampuan mereka seperti apa, karena pada saat itu juga mereka tahu hasilnya kan seperti apa-apa. Tapi selain itu, untuk meningkatkan lagi, saya melakukan refleksi. Jadi mereka tahu kekurangan mereka itu seperti apa, kelebihan mereka seperti apa. Terus melakukan penilaian sejawat. Temanmu itu kurangnya seperti apa. Jadi mereka tahu, oh ini tuh seperti ini. Oh ini seperti ini. Berarti kalau seperti ini tuh salah, yang ini tuh benarnya tuh seperti ini. Jadi mereka akan saling kerjasama, saling tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan saling support satu sama lain. Ternyata peer assessment penting juga ya, Miss. Yes, absolutely. Oke, mungkin that's all from me. Selanjutnya refleksi dan evaluasi akan disampaikan oleh Kak Yunda. Karena tadi teman-teman kan udah membahas tentang perancangan dan pelaksanaan. Nah, sekarang saya membahas tentang refleksi setelah pembelajaran. Nah, biasanya metode apa sih yang digunakan dalam refleksi pembelajaran peserta didik itu? Apakah secara lisan atau tertulis gitu? Bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Kalau secara tertulis mereka harus mempunyai jurnal. Jurnalnya itu untuk merefleksikan diri mereka sendiri. Jadi semacam portofolio gitu. Iya, betul seperti itu. Jadi mereka kekurangannya apa, seperti tadi saya sampaikan, kelebihan mereka apa hari ini, kekurangan mereka apa hari ini, dari hasil evaluasi ya tadi itu mereka tuh kurangnya di sebelah mana dan sebagainya. Terus kemudian mereka juga bisa juga secara lisan mungkin saling support sama temannya. Kamu kurangnya di sini, kurangnya di sini, kamu tuh keren loh kalau di sini, seperti itu. Jadi refleksi itu bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan gitu. Jadi bisa self assessment maupun peer assessment dengan sama teman juga ya. Betul. Oke, selanjutnya bagaimana cara membimbing peserta didik dalam melakukan refleksi setelah pembelajaran itu? Bagaimana ya membimbing peserta didik dalam melakukan refleksi? Karena sekarang sudah berjalan lama, jadi mereka mungkin sudah tahu dengan apa yang harus mereka kerjakan dalam refleksi mereka. Tapi kalau di awal-awal otomatis kita kan harus butuh bimbingan dan sebagainya. Refleksi, bagaimana cara mereka melakukan refleksi? Jadi dengan cara mengetahui diri mereka sendiri. Terkadang kita gampang untuk mengetahui kekurangan orang lain, itu kan gampang sekali. Kita gampang sekali berkomentar terhadap kekurangan orang lain, tapi di diri kita sendiri itu kan agak susah sebenarnya. Nah, dari situ, dari awal mereka evaluasi, assessment itu kan sebenarnya sudah ada nilai-nilainya. Otomatis itu kan sudah ada kekurangannya mereka, seperti yang di sebelah mana. Misalnya kalau dalam text procedure misalnya, atau teks yang lain, breakdown misalnya, mereka harus mengetahui verb 2, mereka harus mengetahui misalnya
conjunction of time dan sebagainya. Oh, aku kurangnya di verb 2 nih misalnya, berarti aku kurangnya di sini sebelah sini. Jadi mereka harus dipandu, oh ini loh kamu salahnya banyaknya di sebelah sini, berarti kamu kekurangannya di sebelah sini. Jadi dari kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang sudah mereka perbuat, mereka jadi bisa untuk secara terbiasa merefleksikan diri mereka sendiri. Lalu jika ada peserta didik yang kesulitan gitu dalam melakukan refleksi, apakah ada treatment khusus untuk membimbingnya? Kalau yang kesulitan, yang di awal-awal itu ya pasti ada, bukan treatment khusus sebenarnya, tapi mungkin lebih dikasih waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teman-temannya dalam mengajari ya, karena kan memang kan mereka dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi memang itu pasti ada yang cepat penangkapannya, ada yang agak lambat dan sebagainya. Jadi memang yang agak lambat kita memang membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam menangani studi tersebut. Lebih ke memberikan tambahan waktu begitu ya. Ini berkaitan dengan last question. Oke. Dalam kelas itu kan pastinya ada perbedaan gaya belajar, kebutuhan dan kemampuan peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara mengakomodasi perbedaan itu sehingga bisa tetap mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan? Oke. Itu sebenarnya juga sering kita sudah dengar ya, dalam mempelajari Kehidupan Merdeka ini kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak yang mempunyai gaya belajar yang berbeda, mempunyai minat belajar yang berbeda, kita bisa akomodir semuanya itu melalui pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi kita sesuaikanlah dengan kebutuhan mereka seperti apa, gaya minat belajar mereka seperti apa. Mereka sukanya visual, ya dikasih video. Mereka sukanya mendengar, dikasih audio. Mereka sukanya tuh menulis, ya kita kasih teks untuk rewrite dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Berarti dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Yes. Oke, terima kasih Miss Eka, jawabannya sangat insightful sekali. Selanjutnya bermanfaat ya. Iya, terima kasih Miss. Selanjutnya pembahasan mengenai penyesuaian rencana pembelajaran akan dilanjutkan oleh Kak Wilsa. Lanjutkan dari pertanyaannya Kak Wilda ya, Miss. Jadi, misalnya ada suatu kondisi di mana Miss Eka mengharuskan Miss Eka untuk merubah dan menyesuaikan rencana pembelajaran. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Miss Eka untuk memaksimalkan dan memaksimalkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran? Oke, Miss. Contohnya, misalnya Miss Eka sudah membuat tadi pengorganisasian kelompok, tapi ada siswa yang nggak mau sama dia, Miss, nggak mau sama dia gitu. Apa yang akan Miss Eka lakukan? Oh gitu. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti itu, pastinya kita harus punya plan B ya. Kita kan mengajar itu nggak hanya punya plan A aja, tapi kita harus punya plan B, C dan sebagainya. Jadi ketika plan A itu kita nggak berhasil, jadi harus beralih ke plan B. Kalau seperti contohnya sudah dikasih sama Kak Wilsa tadi, kalau misalnya ada anak yang nggak mau, benar-benar nggak mau sama kalau si satu kelompok sama satu teman yang lain, kita harus cari tahu dulu what is the problem, masalahnya itu apa, seperti apa, bisa diselesaikan pada saat itu juga nggak. Kalau misalnya bisa diselesaikan pada saat itu, ya it's okay. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan pada saat itu, kita bisa change the groups atau yang lainnya, misalnya sama yang lain tadi yang nggak mau samain sama yang lain. Tapi tentunya permasalahan yang ada dalam satu kelas tersebut tetap harus diselesaikan dulu. Jadi tergantung situasi dan kondisi ya. Yes, absolutely. Selanjutnya tentang pengorganisasian, Miss. Pengalaman belajar apa yang menurut Miss Eka paling baik atau suitable sehingga peserta didik dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka? Begitu. Sebenarnya kalau ngomong kurikulum atau berbicara tentang pembelajaran apa yang cocok, sebenarnya it's depend on the students itself ya. Jadi tidak ada kok ini cocok buat ini, belum tentu ini cocok buat yang A. Misalnya Kak Wilsa, ini cocok aku, kok cocoknya yang mereka nih. Nanti Kak Eki bilang aku mau yang dulu 2000 sekian, aku maunya yang kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi enggak itu enggak bisa aku cocoknya sekian. Jadi
Kalau menurut saya semua pembelajaran itu cocok asal dipelajari atau mereka mempunyai minat belajar yang bagus, yang tinggi setiap harinya, sehingga tujuan pembelajaran yang kita mau capai atau kita mau achieve itu terlampaui. Tujuan apa, pembelajaran apa yang mau kita capai, semuanya terlampaui. Itu seperti itu. Oke, baik, terima kasih Miss Eka. Selanjutnya, bagaimana cara Miss Eka untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam memberikan instruksi? Oke. Seperti yang sudah saya kasih tahu beberapa dari kalian kemarin ketika kita melakukan penilaian. Jadi untuk meminimalkan kesalahpahaman instruksi, yaitu tentunya kita harus berbicara dengan jelas. Berbicara dengan lantang tentunya, tapi lantang itu bukan berarti galak ya. Lantang itu berarti kita memberikan instruksi secara jelas, sehingga ketika kita memberikan instruksi dengan jelas, suara kita lantang, itu akan sangat meminimalkan kesalahpahaman peserta didik dalam menerima konsep apa atau pembelajaran apa yang kita ajarkan pada hari itu. Gitu. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir, last questions. Mantap. Bagaimana cara Miss Eka mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Ini itu sudah disinggung Kak Eva, Miss, kayak tadi misalnya pengurutan, boleh nggak kalau misalnya ice breaking di depan, nanti di bagaimana gitu, Miss? Oke. Kalau sebenarnya untuk supaya kita bisa ngasih atau pelajaran itu pada waktu itu harus lulus, ya tentunya kita harus mengikuti, sebenarnya kita harus mengikuti modul ajar yang telah kita rancang, yang telah kita buat sebelumnya. Itu paten ya sebenarnya. Tapi kalau kondisionalnya seperti itu, ya mau nggak mau kita harus punya plan B itu sendiri ya. Jadi meskipun kita udah punya plan A yang sedemikian rupa, tapi kalau kondisionalnya itu sangat nggak memungkinkan, kita boleh kok beralih ke plan B kita seperti apa, rancangannya kita seperti apa. Misalnya ice breaking tuh seharusnya kita kasih ketika anak-anak udah mulai bosan, mungkin 15 menit ya, kita udah bosan, mungkin anak-anak kita ngomong dan sebagainya, anak-anak udah bosan 15 menit. Tapi ketika kita di jam-jam terakhir, memang tuh kita udah ngantuk, udah lapar, udah capek dan sebagainya, baterainya sosial baterainya udah habis. Jadi ya it's okay ngasih ke, kalau itu di jam-jam akhir ya, ngasih ice breaking di depan, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting yang lainnya itu sesuai dengan, dan ada semua di dalam modul ajar yang sudah kita buat itu semuanya ada semuanya. Jadi nggak ada yang terlewati gitu. Baik, terima kasih Miss Eka. Terima kasih atas insight-nya, terima kasih sudah sharing pengetahuan dengan kita, terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih sudah bear with us Miss hari ini. Hari ini dan selama ini. Teman-teman boleh kita terima kasih, thank you so much Miss Eka. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Terutama Miss Eka sudah sharing pengetahuan ya. See you next time. Tapi semoga nggak ada ini lagi sih. See you podcast. Bye.